Kemudian Rasulullah SAW di hadis ke-21 melarang mencaci maki para sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki saya, tidak boleh. Bagaimana dengan mengkafirkan? La tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai martabat mereka, mud mereka. Bahkan setengah mud pun tidak. Satu mud, ada yang mengatakan sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Ini saja tidak bisa dicapai. Kalau kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, enggak ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Orang yang telah menunaikan ibadah umrah atau haji dan pernah ke Uhud tentu tahu gunung Uhud besar sekali, membentang dengan besarnya dan megahnya. Sininya tidak mencapai martabat sahabat. Wala nasibahu, tidak juga setengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa para sahabat telah dipuji, ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika orang-orang Syiah, Rafidah mengkafirkannya, atau siapa saja mengkafirkannya secara mutlak, maka dia melawan Allah dan Rasulnya secara terang-terangan. Itu hujjah ulama untuk menyatakan kafirnya orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Hujjah yang kedua, bahwa para sahabat yang menyampaikan Al-Quran dan hadis. Siapa yang menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada umat kalau bukan para sahabat, penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bertebaran menyampaikan Al-Quran dan mereka menulis Al-Quran. Mereka meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka sampaikan pada umat. Jika sahabat telah dikafirkan dan mereka adalah orang-orang kafirin, tentu orang akan meragukan yang mereka sampaikan, yang mereka bawa. Dengan sendirinya orang akan menolak apa yang mereka bawa, yaitu Al-Quran dan hadis, sunnah. Karena mereka orang-orang kafirin, maka apa yang mereka sampaikan, yang mereka dakwakan, yang mereka bawa tertolak dengan sendirinya. Ini tujuan kaum zindiq. Kalau Khawarij mengkafirkan manusia karena kejahilan, kebodohan yang dalam yang ada pada mereka, Syiah Rafidah mengkafirkan para sahabat karena kemunafikan mereka, zindiknya mereka. Tujuannya apa? Untuk membatalkan Islam. Al-Quran dan hadis siapa yang bawa? Semuanya akan menjawab secara ilmu para sahabat.
yang menyampaikan kepada manusia. Mereka yang hidup di masa turunnya wahyu. Mereka yang menulis wahyu Al-Quran. Mereka yang mencatatnya. Mereka yang membukukannya di kemudian hari. Mereka yang menulis hadis-hadis Nabi SAW. Mereka yang meriwayatkannya. Mereka yang menyampaikannya. Nah, kalau mereka telah dikafirkan, tentu orang paling tidak meragukan apa yang mereka bawa. Dan ini tujuan dari kaum zindiq untuk membatalkan Islam. Ini hujjah kedua ulama. Untuk mengkafirkan siapa saja yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Kecuali hanya beberapa orang. Yang ketiga, hujjah yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat ini adalah sebaik-baik umat. Dan yang terdepannya, imamnya adalah para sahabat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dipertontonkan kepada manusia. Ini para sahabat. Siapa kalau bukan para sahabat? Ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya selain dari para sahabat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, diperlihatkan kepada manusia. Dan umat Islam mengikuti para sahabat. Kalau para sahabat telah dikafirkan, maka terbalik jadinya. Harusnya para sahabat dan umat Islam itu yang mengikuti para sahabat, sebaik-baik umat akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Seburuk-buruk umat. Diubah oleh mereka. Mereka mengubah dari sebaik-baik umat menjadi seburuk-buruk umat. Yahudi pernah ditanya, siapa orang yang terbaik di kalangan kamu? Sahabat-sahabat Musa. Nasara pernah ditanya, siapa orang yang terbaik di antara kamu? Sahabat-sahabat Isa. Rafidah, Syiah ditanya, siapa orang yang terburuk di antara kamu? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikian diterangkan oleh para ulama. Mereka memburukkan para sahabat. Yang tadinya Allah subhanahu wa ta'ala katakan kuntum khaira ummatin. Kuntum khaira ummatin. Sebaik-baik umat. Apakah sebaik-baik umat itu kafir? Semulia-mulia umat. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas itu yang diperlihatkan agar manusia melihatnya, dipertontonkan kepada manusia. Ini manusia-manusia terbaik. Umat Islam mengikuti mereka dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'un sampai kepada kita. Masuk ke dalam ayat itu ketika mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena khitab pembicaraan pertama kali Allah tujukan kepada para sahabat dan nabi mereka. Alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Dan hujjah-hujjah lain yang menunjukkan bahwa mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat, tidak ada sisa kecuali hanya beberapa orang, hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama. Tidak berselisih lagi para ulama.
Nah, kalau ulama berselisih ya tidak masuk ke kaidah yang tadi. Siapa saja, karena ulama berbicara secara umum, tidak menentukan orang per orangnya, kelompok per kelompok, siapa saja. Dan saf terdepan yang mengkafirkan para sahabat adalah Rafidhah. Kemudian mazhab takfiri berlangsung terus dengan kaidah mereka, siapa yang tidak bersama kami maka ia menjadi lawan kami. Ya.